Indonesian Cyber Education Institute adalah sebuah platform pendidikan online yang didirikan dengan tujuan utama memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Institusi ini hadir sebagai respon terhadap perkembangan teknologi yang semakin pesat dan kebutuhan akan pembelajaran yang lebih fleksibel dan modern. Secara resmi, ICE Institute diluncurkan pada tahun 2019. Sejak saat itu, institusi ini terus berkembang dan berinovasi untuk memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi para pembelajar. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti ITB dan UI. Kerjasama ini memungkinkan mahasiswa yang berbagai universitas untuk mengakses berbagai mata kuliah online yang berkualitas. Selain itu, ICE Institute juga telah diakreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembelajaran yang ditawarkan oleh ICE Institute telah memenuhi standar nasional. Dengan adanya akreditasi ini, masyarakat semakin yakin akan kredibilitas dan kualitas pendidikan yang diberikan oleh ICE Institute. Salah satu keunggulan dari ICE Institute adalah pemanfaatan teknologi blockchain dalam pengelolaan data akademik. Teknologi ini memberikan transparansi dan keamanan yang tinggi dalam proses pendaftaran mata kuliah, pengalihan kredit, dan berbagai transaksi akademik lainnya. ICE Institute juga mendukung program Kampus Merdeka yang dirancang oleh pemerintah. Program ini memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar kelas dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Secara keseluruhan, ICE Institute telah berhasil membangun ekosistem pendidikan digital yang dinamis dan inovatif di Indonesia. Institusi ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses pendidikan, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di era digital. Intinya, ICE Institute adalah sebuah platform pendidikan online yang memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk belajar dengan mudah dan fleksibel, dengan kualitas pembelajaran yang terjamin dan dukungan teknologi yang canggih. ICE Institute telah menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin meningkatkan kualitas diri dan meraih kesuksesan. Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk mendukung pengembangan pendidikan jarak jauh dan pembelajaran daring di Indonesia. Tujuan utama ICE Institute adalah memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas melalui platform digital. Ada beberapa tujuan spesifik ICE. Yang pertama yaitu menyediakan akses pendidikan yang lebih luas. Yang kedua, mengembangkan ekosistem pembelajaran daring. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Yang keempat, mendorong inovasi dalam pembelajaran digital. Dan yang terakhir, mendukung pemerataan pendidikan. Nah, topik kita selanjutnya yaitu tentang UMass Amherst. UMass Amherst ini bisa kita lihat bagaimana ruangannya itu sangat nyaman sekali untuk kita duduki atau untuk kita gunakan fasilitasnya dalam belajar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana bentuk tata letak kursinya, mejanya sangat begitu rapi. Sehingga ketika kita belajar, kita akan merasakan ketenangan dan juga kenyamanan. Di sini teman-teman juga bisa lihat antara kita ataupun dengan orang lain itu dapat bercengkrama dengan baik di dalam fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Lalu untuk UMass Amherst ini juga menyediakan beberapa ruangan, misalnya menjadi student run business, ada juga daily college, ada juga student art gallery, meeting rooms, dan ada juga nih untuk para pelajar yang ingin mendalami ilmu pengetahuan alam ataupun biologi, misalnya seperti yang disediakan oleh labor. Lalu di sini teman-teman bisa lihat nih bagaimana fasilitas yang disediakan oleh UMass Amherst untuk peserta yang ingin mendalami di bidang biologi. Nah, selain itu UMass Amherst ini juga menyediakan bentuk-bentuk lain dari fasilitas yang tidak hanya di tempat-tempat yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga bisa teman-teman lihat ya, arsitekturnya sangat bagus, sangat tenang.
dan para pesertanya pun juga dapat enjoy. Lalu di UMass Amherst ini juga menyediakan nih jika peserta atau pelajar ingin belajar di lingkungan luar, nah UMass Amherst ini juga menyediakan lingkungan yang sangat asri, yaitu adanya danau, adanya air terjun, adanya binatang-binatang yang sangat ramah dengan para pelajar yang ingin belajar di UMass Amherst. Nah, sangat bagus bukan UMass Amherst ini? Nah, untuk UMass Amherst tersebut juga memiliki sejarah nih dari perkembangannya, yaitu proses terbentuknya pusat sumber belajar di UMass Amherst dimulai dengan upaya untuk mendukung kesuksesan akademik mahasiswa dengan menyediakan layanan seperti bimbingan teman sebaya, pelatihan keterampilan belajar, dan juga instruksi tambahan. Lalu untuk tujuan dari Learning Resource Center di UMass ini yaitu untuk meningkatkan kesuksesan akademik mahasiswa, menyediakan akses ke peluang penelitian, mendorong pengembangan keterampilan belajar yang mandiri, dan juga mendukung keberagaman dan inklusi akademik. Lalu untuk struktur organisasinya juga ada Direktorat Pusat Sumber Belajar yang terdiri dari direktur, asisten direktur, dan beberapa jajaran dari unit dukungan akademik. Lalu ada juga dari unit pengembangan program, dan ada juga relasi mahasiswa dan outreach. Nah, barangkali sekian dari penjelasan mengenai UMass Amherst dari Student Union yang dapat saya jelaskan, baik itu dari fasilitasnya, bagaimana pola organisasinya, bagaimana susunan dari organisasinya, dan bagaimana layanan-layanan dan juga tujuan dari UMass yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya yang ini terakhir yaitu Learning Resource Center LRC di Universitas Kansas atau KU adalah fasilitas yang dirancang untuk mendukung kebutuhan akademik mahasiswa, dosen, dan staf universitas. Tujuan utama LRC di University of Kansas menyediakan sumber daya untuk mendukung pembelajaran, pengajaran, dan penelitian. Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran kolaboratif dengan berbagai alat dan teknologi yang memadai. Fasilitas yang tersedia di LRC di University of Kansas yaitu koleksi bahan pembelajaran seperti buku teks, jurnal akademik, bahan referensi, e-book, dan database online. Yang kedua yaitu teknologi modern seperti komputer, printer, pemindai, dan perangkat lunak khusus untuk berbagai kebutuhan akademik. Yang ketiga yaitu ruang belajar. Ruang belajar individu dan kelompok yang dirancang untuk kolaborasi. Yang keempat yaitu layanan multimodal. Itu termasuk studio media untuk pembuatan video, rekaman audio, dan pengeditan konten digital. Yang terakhir yaitu aksesibilitas digital, sumber daya daring yang dapat diakses termasuk database penelitian, jurnal ilmiah, dan materi pendukung lainnya. Adapun layanan yang ditawarkan seperti konsultasi dengan pustakawan atau spesialis subjek, yaitu pelatihan dalam keterampilan penelitian, penulisan akademik, dan penggunaan perangkat lunak tertentu. Dukungan untuk mahasiswa dengan kebutuhan khusus melalui layanan aksesibilitasnya. Adapun kolaborasi dengan fakultas, LRC ini bekerja sama dengan fakultas untuk menyediakan sumber daya yang relevan dengan kurikulum dan membantu mengintegrasikan teknologi pembelajaran ke dalam pengajaran. Selanjutnya itu lokasi dan aksesibilitas. LRC biasanya terletak di area yang strategis di kampus, mudah diakses oleh mahasiswa dan staf. Selain itu, banyak sumber daya yang tersedia secara online melalui portal universitas. Kegiatan pendukung akademik seperti workshop keterampilan belajar, seminar teknologi, program pengembangan profesional untuk dosen. Nah, cukup menarik bukan?
Nah, itu adalah Learning Resource Center LRC di Universitas of Kansas atau KU. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan seputar Learning Resource Center di setiap universitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.